Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Nirwana dari kelas 2D PGMI dengan NIM 123101124 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Imam Agung Prakoso Sarjana Syariah Magister Hukum atas tugas yang telah diberikan. Dan adapun di dalam video kali ini saya akan membahas betapa pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad dalam menguatkan karakter calon pendidik. Untuk teman-teman silahkan saksikan videonya hingga akhir. Mohon komentar, kritik, dan juga sarannya. Yang pertama-tama, sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam ini yang saya dapatkan adalah 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, dan yang ketiga Ijtihad. Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi umat manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan waktu yang berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Dan di dalam Al-Quran memberikan kita sebuah pedoman mengenai bagaimana kita hidup, bermoral, bertingkah laku, dan juga menyajikan teladan-teladan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya bagi umat manusia. Dan Al-Quran ini sifatnya abadi dan tidak berubah-ubah. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari mulai perkataan, perbuatannya, dan segala-galanya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat mengambil teladan-teladan darinya. Dan yang ketiga adalah Ijtihad. Ijtihad adalah Ijtihad dalam hukum Islam merujuk kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang, yaitu orang yang berijtihad ini adalah disebut mujtahid, untuk menghasilkan penafsiran hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga peradabannya, yang tidak lepas dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apa sih pentingnya calon pendidik mempelajari sumber-sumber hukum Islam ini baginya? Sumber pendidikan Islam bagi calon pendidik yang pertama adalah menjadikan teladan. Dengan adanya sumber yang dimiliki calon pendidik, yaitu khususnya Al-Quran dan As-Sunnah, akan menjadikan baginya teladan untuk murid-muridnya kelak, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid-muridnya dengan tidak lepas dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, sumber pendidikan Islam bagi calon pendidik adalah menjadikan ia bagaimana menghadapi tantangan perkembangan zaman. Seperti yang teman-teman ketahui, di era yang penuh dengan perkembangan ini menjadikan pendidikan tidak dianggap penting dan bahkan diremehkan. Dengan adanya calon pendidik yang memahami sumber-sumber hukum Islam yang ketiga tadi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, akan menjadikan calon pendidik ini dapat memberikan tanggapannya dan juga bagaimana menurutnya pendidikan itu begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah membentuk karakter calon pendidik. Sumber pendidikan Islam yang kedua dan juga yang pertama dan kedua itu sangat berperan penting bagaimana membentuk karakter calon pendidik yang tidak lepas dari ajaran Islam, di mana calon pendidik itu dapat membimbing, mengajarkan, mendidik tentunya, dan juga memberikan hal-hal yang terbaik untuk peserta didik dan tidak lepas dari ajaran-ajaran Islam. Adanya pendidikan Islam memberikan pemahaman kepada calon pendidik bagaimana calon pendidik ini menghadapi adanya perbedaan mulai dari suku, bahasa, perbedaan yang lain-lainnya. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran bahwa umat manusia diciptakan dari
ras-ras yang berbeda-beda, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Dengan adanya sumber pendidikan Islam ini, yaitu Al-Quran, memberikan pemahaman kepada calon pendidik bagaimana ia menyikapi perbedaan ini sehingga tidak menyinggung perbedaan ini dalam proses ia mengajar, agar calon pendidik dapat membekali peserta didik dengan untuk yang terakhir teman-teman, ternyata sumber pendidikan Islam ini dapat menjadi landasan dan panduan bagi calon pendidik untuk membimbing dia, untuk mengarahkan calon pendidik ini bagaimana ia menyikapi perubahan dan perkembangan zaman, dan memberikan pembelajaran yang sesuai untuk peserta didiknya, sehingga di dalam kurikulum yang ia ajarkan akan berdampak positif bagi kehidupan yang akan datang, dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya, sehingga akan membentuk peserta didik dengan berkepribadian dan menjiwai ajaran Islam. Bagi saya sendiri, sumber pendidikan Islam begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, hal yang dapat saya simpulkan adalah sumber pendidikan Islam bagi calon pendidik itu begitu penting dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita. Dan ternyata Al-Quran, As-Sunnah, dan adanya ijtihad begitu penting menjadikan calon peserta didik ini dapat mengembangkan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan peserta didiknya dalam menghadapi perkembangan zaman di masa ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.